Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Perkenalkan, saya Muflih Fahmi Kaunain. Saya adalah dosen pada program studi Ilmu Politik Fakultas Komunikasi dan Sosial Politik Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Gerakan Islam Politik, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi ilmu politik pada semester 6. Adapun CPL pada mata kuliah Gerakan Islam Politik, yang pertama adalah CPL Sikap, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai agama, moral, dan etika, dan memiliki nasionalisme berdasarkan Pancasila. Kemudian CPL Pengetahuan, yaitu menguasai konsep politik Islam terhadap isu-isu terkini berdasarkan teks Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian CPL yang ketiga yaitu Keterampilan Umum, yaitu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keilmuan. Kemudian CPL yang keempat yaitu Keterampilan Khusus, yaitu mampu menganalisis fenomena dan isu-isu terbaru terkait politik Islam baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian CPMK pada mata kuliah Gerakan Islam Politik yang pertama adalah memahami bagaimana Islam politik dari konsep sejarah ataupun historisitas, perkembangan gerakan Islam politik di Indonesia maupun di dunia, genealogi ataupun silsilah pemikiran Islam politik, Islam dan relasinya terhadap negara demokrasi, tipologi negara-negara Islam politik, kemudian konfigurasi gerakan Islam politik, Islam populis dan gerakan politik, Islam politik dan isu-isu sekuritas global, kemudian radikalisme dan terminologi-terminologi terkait, gerakan Islam politik dan isu-isu perempuan, dan yang terakhir ada pembahasan terkait masa depan Islam politik. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah Gerakan Islam Politik ini, yang pertama adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan tanggapan langsung dari mahasiswa, kemudian mengerjakan soal-soal pengayaan. Lanjut terkait media pembelajaran, pada mata kuliah Gerakan Islam Politik digunakan media pembelajaran yaitu LMS atau Learning Management System, yaitu e-learning yang sudah disediakan dari universitas, kemudian menggunakan materi-materi yang disampaikan melalui PowerPoint, kemudian juga menggunakan aplikasi WhatsApp dan juga aplikasi perkuliahan online melalui Google Meet ataupun aplikasi Zoom. Terkait kriteria penilaian, yang pertama yaitu ada absensi, penugasan dan keaktifan, yang ketiga ada UTS, dan yang keempat ada UAS. Demikian penjelasan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Gerakan Islam Politik. Untuk selanjutnya adalah video terkait proses pembelajaran secara langsung melalui tatap maya aplikasi Google Meet. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman sekalian, kita berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya pada mata kuliah Gerakan Islam Politik, di mana pada pertemuan kali ini yaitu pertemuan membahas mata kuliah Gerakan Islam Politik dengan subtema atau submata kuliah yaitu Negara Islam dan Demokrasi. Baik, teman-teman sekalian, sambil saya share screen untuk yang sudah bergabung, harap untuk on cam yang dimatikan
mikrofonnya saja. Ya. Dan jangan lupa untuk absen di sistem akademik. Ya. Selain nanti dari saya akan meng-cross check ulang ya, kehadiran teman-teman yang sudah join Meet di akun Google Meet saya. Ya. Dan saya compare dengan akun masing-masing di LMS absen di Darling Unsik. Baik, akan saya share screen materinya. Pembahasan kita kali ini adalah submakul, yaitu Islam dan negara demokrasi, di mana kita akan membahas terkait 3 hal dalam mata kuliah ini, yaitu yang pertama ada nas-nas Al-Quran dan kaitannya dengan nilai demokrasi. Yang kedua ada dinamika Islam dan demokrasi. Dan yang ketiga ada negara Islam abad 21. Nah, jadi ketiga hal ini akan kita bahas satu persatu, di mana pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas kaitannya baik praktek maupun ide bagi negara Islam yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia, dan dinamikanya terhadap nilai-nilai demokrasi. Karena dalam prakteknya tidak semua negara Islam atau mayoritas Islam itu setuju dengan demokrasi, ya, baik dalam praktek bernegara maupun dalam ide-ide politiknya. Nah, dinamikanya seperti apa? Lah, ini yang akan kita bahas. Nah, pembahasan pertama ini terkait nas-nas apa saja atau ayat-ayat apa saja dalam Al-Quran yang kemudian bernilai demokrasi atau yang umumnya dikaitkan dengan demokrasi. Yang pertama, Quran surat Ali Imran ayat 159, Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lang fadhu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekira kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka. Nah, ini titik tekannya di sini, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad atau bersepakat maksudnya, setelah bermusyawarah maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, ini titik tekannya di musyawarah, bahwa ketika ada masalah, ya, Al-Quran memerintahkan wasyawirhum fil amr, ya, bermusyawarah dalam perkara tersebut. Dan nanti kalau sudah bermusyawarah ya boleh sepakat, ya, namanya juga musyawarah. Quran pun yang menyatakan bertekadlah, berbulatlah tekad, membuatlah tekad, ya, setelah bermusyawarah. Nah, ini diyakini atau secara umum dianggap sebagai nilai demokrasi dalam Islam. Nah, yang kedua adalah Quran surat Asyura yang bunyinya walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, dan bagi orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya. Ini ya sama juga. Ya. Ketika kita
sudah menjadi hamba yang taat, mematuhi urusan-urusan atau seruan dari Allah, dan juga mendirikan sholat, nah ketika ada suatu perkara ya dimusyawarahkan juga. Nah, jadi bermusyawarah atau berembuk, ya, yang ini merupakan nilai dari demokrasi, apalagi di Indonesia, permusyawaratan ya, ini malah merupakan aplikasi nilai dari keberagamaan kita. Ya, keislaman kita itu harus diekspresikan dengan bermusyawarah ketika ada masalah. Kalau kita sudah taat pada Allah, sudah sholat, ya, sudah beribadah, kalau ada masalah ya musyawarah. Dan ayat yang ketiga yaitu An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbiki bil hikmah wal mau'idhah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ini seperti panduan, kalau bermusyawarah lah, kalau sudah musyawarah, berdebatnya ini yang baik, bermusyawarahnya ini yang baik. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Namanya berdebat ya dengan sesama manusia. Namanya berdebat ya pasti dalam suatu urusan tertentu. Nah, jadi di Al-Quran tidak hanya memerintahkan untuk bermusyawarah, tapi ketika musyawarah dan saling adu argumen atau berdebat ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Harus dengan cara yang baik. Ya, dengan berdebatlah dengan cara yang baik. Nah, sehingga para ulama yang menyatakan bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, ya dasarnya adalah ketiga ayat ini. Walaupun ada yang menolak juga. Nah, sehingga dalam konteks ide ataupun pemikiran hubungannya Islam dengan demokrasi, itu pasti terjadi perdebatan yang tidak bisa dihindarkan. Nah, ini para pakar-pakar terkait Islam dan negara atau Islam dan politik demokrasi itu punya beberapa pendapat. Yang pertama Muhammad Arkun, ya ini bahwa Islam itu punya konteks sejarah dan sosial saat ini yang akan membuka jalan bagi pembentukan sistem politik yang demokratis dan inklusif. Ya, bagi Arkun ini di era saat ini ya mau tidak mau ya harus terbuka terhadap nilai-nilai demokrasi yang memang secara ide dari Barat. Nah, tapi dengan inklusivitas, tidak eksklusif, tidak tertutup, ya, dengan kelompok yang lain, ini bisa menjadi jalan Islam untuk menerima demokrasi. Silahkan Mbak Zulfa Anissa kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak, saya mau tanya, itu kan saya mau tanya tentang apa sih Pak perbandingan antara syuro yang telah tadi dijelaskan oleh Bapak di ayat salah satu Al-Quran itu dengan demokrasi modern saat ini. Begitu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus Mbak Zulfa. Kemudian apa perbedaannya atau mungkin persamaannya, intinya keterkaitannya antara syuro ya yang disebutkan di Al-Qur'an yang kemudian jadi dasar yang pro terhadap demokrasi. Jadi dalam prakteknya ini harus dibedakan antara sistem dan nilai. Nah, Al-Qur'an itu dalam berpolitik, dalam bernegara itu memberikan acuan-acuan nilai, bukan acuan-acuan praktik. Pokoknya dalam Al-Quran kalau ada masalah, ada perkara, ya wasyawirhum fil amr, ya, syura bainahum, ya, bermusyawarahlah terhadap suatu perkara tersebut atau bermusyawarahlah kalian semua.
Nah, tapi Al-Quran tidak menyebutkan musyawarahnya itu berapa yang mewakili, ya berapa banyak. Kalau nanti tidak ada yang setuju atau istilahnya deadlock, itu bagaimana lah? Tidak mengatur teknis seperti itu. Terus siapa yang pantas mewakili atau tidak, sistemnya dipilih atau ditunjuk lah, itu kan tidak. Nah, demokrasi ya, dalam prakteknya itu mengatur itu. Di Indonesia misal DPR itu adalah perwakilan yang dipilih. Nah, tapi di Al-Quran kan tidak mengatur adanya namanya parlemen, tidak mengatur adanya namanya pemilu, partai, tidak. Tapi demokrasi kita itu bagi ulama-ulama, khususnya di Indonesia, itu sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran. Ya, karena ada musyawarah di situ. Terbuka untuk bermusyawarah dan siapa saja boleh mengikuti, memantau atau memonitoring proses musyawarah tersebut. Nah, jadi itu ya, syura itu sebagai nilai, sementara demokrasi itu prakteknya di era sekarang. Nah, kalau di era kedepannya mungkin 50-100 tahun lagi ada sistem baru, bukan lagi demokrasi tapi lebih baik dan ternyata tidak bertentangan dengan prinsip syura, ya bisa saja kemudian Islam menerimanya. Gitu ya Mbak Zulfa. Pak, terima kasih. Baik, kita lanjutkan pendapat yang kedua dari Samuel Huntington. Bagi Huntington ini agak kontradiktif karena bagaimanapun juga Islam dalam prakteknya selalu bertentangan dengan Barat. Sehingga berdemokrasi bagi Islam itu akan sulit, terutama secara keseluruhan. Ya, karena prakteknya ya banyak kelompok-kelompok Islam yang tidak setuju dengan Barat, anti terhadap Barat, kemudian juga anti terhadap nilai-nilainya, tidak mau berdemokrasi, tidak mau pemilu, dianggap itu nilai-nilai asing. Itu bagi Samuel Huntington. Nah, kalau John L. Esposito ini menyatakan ya sejarah Islam itu dan demokrasi saling mendukung, tidak selalu berada posisi yang antagonis. Ya, secara historis ya Islam itu ya pernah berdemokrasi dengan nilainya sendiri, dengan caranya sendiri. Karena demokrasi itu ada ya berubah-ubah terus bentuknya. Ya, dulu ada wali sahabat yang setelah Nabi meninggal itu menjadi kelompok syura atau kelompok perwakilan yang menentukan kebijakan-kebijakan di negara Madinah. Nah, ini bisa menjadi simbol demokrasi Islam yang pada era awal, di era sahabat. Nah, kemudian dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menyatakan bahwa toleransi dan pluralisme yang merupakan bagian integral dari demokrasi itu memang sudah menjadi ajaran Islam dari dulu. Jadi sebenarnya demokrasi hanya mengekspresikan saja nilai-nilai yang sesuai dengan Islam. Nah, sekali lagi tadi bahwa demokrasi adalah praktek bernegara yang terus berubah bentuknya, ya, tapi nilai Islam itu tetap, ya, selama tidak bertentangan dengan nilai, ya tidak masalah untuk diterapkan. Karena berdemokrasi bagi tiap-tiap negara ya sangat berbeda-beda. Nah, kemudian bagaimana praktik dari negara-negara Islam atau negara-negara mayoritas Islam. Nah, ini ternyata berbeda-beda ya, dalam praktik bernegara. Ya, misal Arab Saudi ini murni pakai monarki, ya, monarki absolut, di mana raja itu punya kekuasaan tertinggi dan punya wewenang untuk membuat kebijakan sepenuhnya. Nah, berarti di sini tidak ada parlemen yang bisa menggagalkan atau menangguhkan atau tidak setuju terhadap keputusan dari raja. Karena memang aturan di kerajaan ya memang seperti itu. Nah, jadi negara Islam pun ada yang pakai monarki atau kerajaan. Tapi mereka yang menyatakan Islam itu ya bagi orang Arab, bagi pemerintah Arab ya
negara Islam itu ya seperti Arab Saudi. Nah, beda lagi dengan Iran. Mereka negara Islam tapi berbentuk republik, di mana republiknya agak unik. Yang ini terjadi hanya di Iran. Ya, ada pemilu, tapi seluruh kebijakan tidak berada pada pemegang kuasa yang memenangkan pemilu, tapi yaitu seorang ayatullah, yaitu wali ataupun pemimpin agama tertinggi yang punya wewenang untuk mengatur kebijakan. Jadi presiden itu hanya menjalankan tugas dari seorang ayatullah. Nah, ini terjadi setelah revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Mereka menyatakan dirinya negara Islam, tapi dengan republik teokrasi, di mana pemimpin tertinggi ulama, ya, bukan presiden, ya, bukan raja. Ya, berbeda lagi dengan Pakistan. Pakistan ya republik Islam, tapi mereka menggunakan sistem pemerintahan yang sangat-sangat demokratis, karena pemilu kemudian dimenangkan oleh salah satu calon dan calon tersebut ketika jadi perdana menteri ya punya kekuasaan tertinggi. Nah, ini Pakistan. Bagi Pakistan, republik itu atau berdemokrasi ya seperti Pakistan. Makanya mereka menyebutnya Republik Islam. Karena sistem Pakistan mereka ada partai, ya, kemudian mencalonkan diri, masyarakat memilih langsung, tapi harus berdasarkan dalam praktek bernegara berdasar nilai-nilai Islam, Al-Quran dan hadis. Nah, ini Pakistan, berbeda lagi dari Arab Saudi dan juga Iran. Kemudian yang keempat ada contoh lain yaitu Turki. Ya. Nah, Turki ini mayoritas Muslim tapi sudah masyarakatnya banyak yang kebarat-baratan atau masyarakat sekuler yang memang sudah dipelopori oleh pendiri Turki yaitu Kemal Atatürk. Nah, jadi walaupun mayoritas Muslim tapi masyarakat sana lebih cenderung dalam kehidupan sosial cenderung kepada Barat, tapi mayoritas tetap Muslim. Dan demokrasinya demokrasi yang ya hampir kurang lebih sama seperti kita. Ya, Turki ini. Jadi masyarakat Muslim, sistemnya sistem Barat, ya tidak menyatakan diri di konstitusinya sebagai negara Islam, ya, atau negara Republik Islam atau berdasarkan nilai Islam, ya tidak tertulis secara langsung, tapi masyarakatnya adalah masyarakat Muslim mayoritas. Nah, jadi tadi ya perdebatan nilai demokrasi saja sudah sangat variatif, ya, banyak macamnya, apalagi prakteknya ternyata ya banyak macamnya juga. Nah, sehingga secara keseluruhan dinamika antara Islam dan demokrasi merupakan topik yang kompleks dan beragam. Namun satu hal yang jelas, demokrasi atau sistem lain hanyalah salah satu jalan menuju kesejahteraan dan keadilan bersama. Nah, ini titik tekannya di sini. Jadi mau monarki ya sebenarnya boleh saja, mau republik Islam ya boleh, mau republik sekuler ya boleh, selama menjamin kesejahteraan, keadilan, dan tidak diskriminatif terhadap peribadatan agama apapun. Sehingga adanya kebutuhan untuk terus berdialog, berdiskusi, mengembangkan pemikiran kritis dari era ke era, zaman ke zaman, ini menjadi hal yang harus dilakukan, terutama bagi pemikir-pemikir politik Islam. Karena demokrasi ya akan berubah juga. Ya. Negara yang tidak semua negara demokratis itu mesti maju, dan tidak semua negara yang tidak demokratis pasti tidak maju. Cina tidak demokratis ya, karena kita menilai komunisme, tapi ya ternyata lebih maju dari negara yang demokratis. Oke, ini referensi-referensinya terkait
mata kuliah Gerakan Islam Politik, khususnya masalah Islam dan demokrasi, ya, bisa dibaca. Ada beberapa buku, boleh buku selain yang tertulis di sini, nanti juga bisa buku-buku terkait Islam dan politik, relasinya negara, demokrasi, dan nilai-nilai Islam. Kurang lebihnya itu teman-teman sekalian, terima kasih. Silahkan untuk selanjutnya kita akan diskusi, tanya jawab atau ada tanggapan dari teman-teman. Silahkan raise hand saja. Oke, silahkan Mbak Mujiarti. Izin bertanya Pak, tadi kan disebutkan Samuel Huntington itu kan sedikit kontradiktif bahwa Islam dan Barat ya Pak. Nah sebenarnya itu pandangan Islam terhadap Barat, terutama demokrasinya itu seperti apa sih Pak? Gitu. Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Ini memang saya memasukkan salah satu pakar Barat, ya, Samuel Philip Huntington, yang agak kontradiktif, yang menyatakan Islam dan demokrasi itu tidak sesuai karena selalu bertentangan. Ya. Kemudian sebenarnya bagaimana? Nah, ini tadi kembali lagi dari nilai-nilai yang kemudian ditafsirkan dari Al-Quran sejauh mana dan juga lingkungannya. Karena tiap-tiap negara, khususnya negara Islam ya, ini punya pakar-pakar atau ulama-ulamanya sendiri dan mereka punya cara pandangnya sendiri. Nah, sehingga ketika dinyatakan sebenarnya bagaimana Islam dan demokrasi itu, Al-Quran dan demokrasi itu sebenarnya bagaimana, ya ini tadi sangat variatif, ya, sangat kompleks. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mengacu kepada ide, maksudnya ide mana yang paling bisa diterima, yaitu selama mampu mengolah sumber-sumber Islam, entah Al-Quran, entah hadis, entah pendapat ulama yang paling kompleks dan paling mendalam, yaitu yang kemudian bisa diterima. Itu Mbak Mujiarti. Terima kasih Pak. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian materi untuk mata kuliah Gerakan Islam dan Politik dengan subtema Negara Islam dan Demokrasi. Cukup sampai di sini. Jangan lupa absen di sistem akademik, ya, di Darling Unsik. Selain nanti saya cross-check dengan yang sudah hadir di akun Google Meet saya, ya. Dan setelah ini seperti biasa akan saya bagikan soal pengayaan melalui grup WhatsApp. Terima kasih, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.